meyakinkan. Nggak usah meyakinkan, Bu. Semuanya, teman-teman, pada saat presentasi jangan berharap kita meyakinkan orang. Udah nggak usah yakinin. Kita hanya memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan solusi bagi masalah. Pada saat mereka tidak mendapatkan masalahnya, sudah barang tentu tidak ada solusinya. Nah, kita mau ngasih solusi apa kalau mereka belum tahu masalahnya apa? Ya, kuncinya adalah temukan masalahnya dengan konsepnya adalah fact finding. Bagaimana cara fact finding? Nanti belajar lagi di training selanjutnya, cara follow up dan cara handling objection. Oke, selanjutnya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tinggal lakukan latihan-latihan, hilangkan tanda kutip, hilangkan kata-kata RS, bahwa untuk join itu paling tidak minimal di 2,1 juta US, gitu aja. Tapi kalau di hati kita, karena apa? Abi dari dulu itu nggak ada RS. Maka walaupun dulu di 1 bulan Abi bisa merekrut 150 orang, satu pun nggak ada yang RS. Karena apa? Tidak ada mindset kita RS. Dan untungnya di PTPS nggak ada RS. Nah, karena ada RS kemudian terbersit gimana caranya? Berpikir, nggak apa-apa lah, yang penting RS dulu. Jadi ada satu tim yang RS-nya banyak banget. Waduh, itu wasting time. Ya, walaupun mungkin bisa di follow up, tapi sebisa mungkin dulu kerjakan supaya mendapatkan langsung cash. Sehingga apa? Jauh-jauh misalnya Bu Nunung sampai Karawang, dapat RS, terdapat nanaon, Ibu harus menghasilkan paling tidak BW, sehingga menghasilkan 400 tuh, ada langsung. Oke, selanjutnya apa itu? RS itu adalah reseller, aduh Ibu Dede, RS yang 100 doang. Selanjutnya, Pak, pertanyaan dari siapa? Oke, pertanyaan tadi dari Bu Dede ya. Ini, Assalamualaikum, mau tanya Abi, bagaimana merubah mindset masyarakat bahwa produk kita terjangkau dan bisnis ini sangat berpeluang? Balik lagi ke diri kita, mindset kita udah benar belum? Masih merasa nggak bahwa produk kita mahal? Pada saat mindset kita masih merasa itu mahal, manfaatnya tidak sejalan atau tidak sebanding dengan harganya, maka kita ngomong ke orang lain juga pasti akan efeknya akan kayak gitu. Semua kita berpikir balik lagi ke diri kita, ya, berdiri kepada kita. Sekarang saya tanya, seandainya ada misalnya teman-teman sakit, kira-kira Haspro 2,5 atau 250 mahal apa murah? Pasti murah banget. Kalau kena COVID, naudzubillah, karena kena COVID, paling tidak harus mengeluarkan 5-10 juta. Nah, coba bayangkan kalau teman-teman berinvestasi 2,5, ya, atau bahkan kalau sudah menjadi mitra, itu 125.000 per kapsul, per box, kalau dibagi dengan 55, ya kurang lebih sekitar satu kapsul itu cuma 2.000 perak. Nah, balik lagi ke diri kita. Apakah diri kita merasa mahal? Kalau belum, belajar lagi. Karena apa yang kita lakukan itu cerminan dari pikiran kita. Kalau kita belum bisa meyakinkan orang, balik lagi. Kita yakin nggak? Kan kita itu. Karena yang kita lakukan sebenarnya itu mantulan. Saya belajar waktu belajar tentang NLP. Kalau teman-teman di hatinya ada kodok, maka yang keluar juga kata-kata kodok. Artinya apapun yang di pikiran kita, yang dalam hati kita, maka itulah tercemin ke dalam perkataan. Jadi mohon maaf ya, kalau misalnya teman-teman bicara dengan Nabi, 2-3 kata, ya, dari apa yang teman-teman katakan, ya insya Allah Abi sudah dapat memprediksi teman-teman arahnya kemana, kemudian hati teman-teman sebenarnya seperti apa itu bisa. Itu nanti belajar lebih banyak lagi tentang psikologi, ya, belajar psikologi dan juga tentang leadership, tentang NLP. Itu ya, jadi balik lagi, nggak usah istilah membuka paradigma mindset kita. Perbandingan manfaatnya itu seperti apa. Sekarang kalau kita bicara tentang obat dibanding dengan luar seperti apa. BMAC yang luar biasa dibandingkan dengan luar, kalau kita head to head itu jauh banget, ya. Begitu juga misalnya pertanian. Jadi pertama mesti kenali manfaat sehingga pada saat kita beli itu merasa murah. Nah, kalau teman-teman beli sesuatu, misalnya mohon maaf, kecantikan saya mahal, di sini kecantikannya mahal, saya mending beli yang apalah yang di pinggir jalan itu yang serum cuma 50.000 gitu. Misalnya kayak gitu. Selagi itu yang didapatin, maka teman-teman nggak bakalan bisa menjual. Karena merasa itu adalah mahal. Jadi selagi
Balik lagi ke diri kita. Nggak usah repot-repot bagaimana membuka paradigma, nggak usah. Diri kita merasa sudah betul belum? Merasa manfaatnya banyak nggak di PTBS produk-produk? Kalau sudah, teman-teman yakinkan bahwa produk-produk PTBS itu adalah produk premium yang harganya di bawah harga yang seharusnya. Karena PTBS sudah tahu, ya. Apalagi kalau kita tahu PTBS itu memberikan 90% keuntungan kepada kita. Sebenarnya yang kita beli itu balik lagi 90% kepada kita. Itu. Misalnya gini, ada 100 misalnya keuntungannya dalam satu harga misalnya 250, keuntungan misalnya 100. Maka 90 rupiah itu balik ke kita. Jadi kita beli sebenarnya berapa? 10%? Luar biasa enggak? Kalau kita bicara tentang value dari itu. Karena apa? Ya itu balik lagi. Kalau memang kelihatannya itu paradigmanya adalah menjual secara konvensional, ya mungkin bisa saja. Apalagi mungkin teman-teman atau mungkin calon mitra kita belum mendapatkan manfaat ataupun nilai dari yang mereka beli. Gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kita. Lanjut, siapa lagi tadi? Selanjutnya pertanyaan dari Pak Roy, yaitu bagaimana mengatasi mitra yang baperan? Ya udah balik lagi. Pak Roy juga baperan apa enggak? Jadi konsepnya kalau kita bicara baperan, ya itu balik lagi apakah dia menjadi karakter atau enggak. Sekarang bagaimana menjadi seorang leader itu membentuk karakter timnya yang kita sebut dengan value nomor 4, yaitu berbicara tentang apa? Systemic thinking skill. Nah, belajar tentang 4 pilar ya, teman-teman nanti belajar lagi. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter itu nanti otomatis semua tim itu akan mengikuti apa yang menjadi sistem. Nah, kalau sistemnya Pak Roy bikin orang-orang yang bikin baperan, maka yang akan terbentuk adalah sistem grup yang baperan gitu. Tapi kalau misalnya, oke lah misalnya orang yang baperan, masalah baperan itu biasanya kenapa? Baperan misalnya biasanya ada masalah yang mungkin kita tahu. Supaya mereka tidak baper, ajak bicara. Ajak bicara, kemudian permasalahannya apa? Permasalahannya apa mungkin di rumah tangga atau mungkin masalah ekonomi dan seterusnya. Nah, jadikan kita menjadi solusi. Makanya SLS selalu menjadi semangat solusi. Jadilah kita menjadi solusi orang-orang atau mitra-mitra di bawah kita. Itu Pak Rai. Gampang lah baperan mah, diajak jajan, ngopi 10.000 perak, jadilah. Ya nggak Pak Rai? Siapin uang 3.000 untuk ngopi lah. Oke. Selanjutnya dari Pak Haji Edi, ngopi. kiat-kiat untuk menjaga motivasi dari mitra-mitra untuk terus semangat. Oke. Ya, pertanyaan bagus. Teman-teman, manusia itu sifatnya fluktuatif, betul. Jangankan kita semangat. Al-imanu yan kudu wal yankis katanya. Iman itu kadang-kadang naik, kadang turun. Begitu juga semangat. Gampang supaya kita menjaga semangat, yang pertama dekat dengan leader yang semangat. Supaya katepaan, kalau bahasa Sunda katepaan semangat. Ketularan semangat. Yang kedua, still every week selalu ada di pertemuan. Karena pertemuan sekali lagi itu adalah ruh bisnis kita. Nah, kalau kita nggak ada di pertemuan, gimana mau semangat? Karena ruhnya juga gone with the wind. Ya. Jadi ada angin-angin pergi, maka ikut pergi. Itu kuncinya adalah selalu stay di pertemuan setiap Selasa dan dekat dengan leader yang semangat. Jangan konsultasi terhadap tetangga yang mungkin rumputnya lebih rumput tetangga lebih hijau gitu, ya kan cuma bayangan doang. Ya, stay di pertemuan. Oke, lanjut. Insya Allah jawablah kayak itu. Dan kita juga harus ada di pertemuan. Sebelum kita ngomong ke orang lain, selalu ada di pertemuan. Kitanya juga selalu ada di pertemuan. Karena sekali lagi, bagaikan pepatah Arab bahwa kalau kita dekat dengan orang pembeli parfum, maka kita ikut kecipratan wanginya. Kalau kita dekat dengan tukang besi, maka akan kecipratan bau besinya. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang semangat, terjaga semangatnya. Insya Allah semacam itu. Lanjut, ada lagi?
Oke, ada pertanyaan di kolom chat. Oke, Mas Muslim setelah ini ya. Sebelumnya nih Bu Natia dari Hong Kong. Ya, mungkin tadi udah sedikit disinggung, cuman mungkin kalau Abi mau menambahkan ya. Assalamualaikum, bagaimana meyakinkan calon mitra karena saya aja masih belum sukses. Kadang mereka berpikir saya aja belum sukses, jadi mereka kadang mikir-mikir kalau mau gabung. Bagaimana solusinya? Ya, mungkin Abi mau menambahkan lagi. Yang harus dilakukan yang pertama kali adalah berpikir adalah mindset kita. Emang Abi waktu gabung ujung-ujung sudah dapat mobil Pajero? Sudah ding ya. Di bisnis ini emang sudah langsung dapat Pajero? Kan belum juga. Belum sukses juga dari nol juga. Bahkan bayangin aja, untuk merubah dari seorang agensi direktur kemudian masuk ke nol, itu nggak gampang buat sebagian orang. Tetapi kita harus mulai dari dulu. Mulai dulu dari nol dulu untuk meyakinkan. Yang harus diyakinkan itu diri sendiri. Ya, walaupun mungkin teman-teman belum sukses, yang paling penting dari itu semua, teman-teman yang pertama yakin bahwa saya mau dapetin apa yang saya inginkan di PT BES. Saya mau mobil, saya mau motor, saya mau umroh. Nah, teman-teman yakin nggak di bisnis ini? Kalau teman-teman belum yakin, jangan harapkan orang lain untuk yakin. Yang kedua tadi sudah disampaikan, pada saat kita mau prospek orang, ya setelah kita meyakini, gini deh, kalau yakin itu namanya kita bicara dengan iman. Sekarang bayangkan teman-teman, teman-teman melakukan kebaikan walaupun dijanjikan istilahnya hanya tanda kutip ya dijanjikan surga. Teman-teman belum pernah ke surga, tapi teman-teman sudah mengimani sehingga apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan agar masuk surga. Sama di PTB sekarang, teman-teman meyakini bahwa teman-teman sendiri mau mendapatkan hasil yang maksimal apa enggak. Dan ini sudah apalagi sudah melihat adalah leader-leader yang sudah sukses terlebih dahulu itu sudah real, maka teman-teman justru jauh lebih yakin. Surga juga harus diimani dulu, ya. Nah, ini jadi kita bicara tentang yakin itu bicara tentang keyakinan atau keimanan dari kita mengimani terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya tadi pada saat kita melakukan jangan ujuk-ujuk apa sih yang diceritakan. Yang diceritakan adalah jangan ceritanya nih gua sudah, nggak bakalan nyaman. Yang harus dilakukan adalah teman-teman keuntungan apabila mereka bergabung. Saya juga baru, justru saya mau bareng-bareng kayak gitu kata-katanya. Yang selanjutnya adalah, nah ini justru mau siapapun latar belakangnya, sekarang bandingin kalau teman-teman tidak melakukan perubahan, saya selalu kayak gini, oke ada dua alternatif, teman-teman nggak melakukan perubahan, sekarang misalnya mohon maaf ya teman-teman, terutama mungkin Butia di Hong Kong, kira-kira mau sampai pensiun apa mau kapan? Kira-kira hasilnya maksimalnya, kira-kira kalau sampai pensiun seperti apa? Hitung aja silakan. Berapa income per bulan dikalikan 12, dikalikan masa teman-teman bekerja. Termasuk PNS kita bisa ngitung. Coba hitung kira-kira berapa miliar. Kalau sampai miliar misalnya, sampai pensiun. Nah, kalau kita nggak melakukan perubahan, ada dua alternatif. Teman-teman punah, ya seperti dinosaurus, karena dinosaurus kata punah karena tidak melakukan perubahan. Atau yang kedua, melakukan perubahan bisa gagal, bisa sukses. Nah, kalau tidak melakukan perubahan, teman-teman di 5 tahun mendatang itu persis akan sama seperti 5 tahun yang lalu. Kalau teman-teman nggak melakukan perubahan, karena keputusan hari ini itu ditentukan karena teman-teman sudah memutuskan 5 tahun yang lalu, dan keputusan atau nasib di 5 tahun mendatang keputusan ditentukan hari ini. Jadi kalau Bu Natia, kalau mau perubahan, kalau mau melakukan perubahan, kalau mau change, kalau mau menjadi sesuatu yang lebih makmur, ya lebih sentosa, lebih sejahtera, maka putuskan hari ini untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mudah-mudahan menjawab ya. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Mas Muslim. Silakan. Silakan Mas Muslim untuk bertanya langsung. Nanti satu lagi kemudian Abi mau melanjutin materinya. Oke. Abi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dulu nih? Mas Muslim dulu, Mas. Sebentar. Pak Edi tadi belum dijawab. Pak Edi tadi pertanyaannya apa? Oh iya, kiat-kiat untuk terus motivasi. Oh, tadi udah kejawab lah ya. Udah menjawab. Stay selalu di pertemuan. Silakan Pak Muslim. Mas Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas ya. Begini, saya mau tanya,
ketika ada calon mitra, ya kan, itu sudah hadir di sebuah seminar, ya kan, bahkan di lingkungan seminar pun dia bilang oke, saya mau gabung, ya kan. Nah, ketika dia pulang, ya kan, pulang di rumah, ketika saya follow up kembali, nyatanya apa? Saya nggak mau gabung. Apakah Koneksinya terputus, Mas Muslim. Kayaknya nggak kedengaran ya. Iya. pas dia pulang, tahu-tahu dia down, dia nggak apa namanya, nggak pengen gabung gitu. Gimana cara mengatasi calon mitra seperti itu, Bi, agar dia bisa datang lagi ke seminar lagi. Bahkan pun ke seminar udah 2 kali, kadang 3 kali, tapi masih tetap aja begitu. Itu bagaimana, Bi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatiin, jangan dimatiin Pak Muslim, jangan dimatiin. Oke, pertanyaan saya ke Pak Muslim. Pak Muslim Ya. aman selalu stay? Pak, kira-kira. Kenapa, Bi? Nggak jelas, suaranya putus-putus. Pak Muslim selalu stay di pertemuan, selalu aktif. Itu kenapa kira-kira? Karena itu roh dari sebuah bisnis ini ya di seminar, Bi. Jadi Muslim selalu misalkan Muslim kan contohnya Muslim di Parigogo atau di sini ya kan, di wilayah Tangerang ya kan. Mungkin kadang Muslim lagi kerja nggak bisa ke Bekasi, mungkin ke Pendok di situ. Bahkan dari Muslim manfaatkan di Tangerang di situ, Bi. Mas, Begitu, pertanyaan Bi. saya itu, kenapa masih tetap di pertemuan? Itu kan pertemuan itu supaya semangat. Nah, kenapa masih ada di pertemuan? Atau kenapa masih terus melakukan aktivitas di PTT? Muslim. Ya. Karena pertama itu yang Muslim tuju yaitu dream, impian Muslim. Kalau misalkan Muslim terus-terusan bekerja, nggak mungkin impian itu bisa kecapai. Contohnya kayak misalkan ada sebuah meja. Ada meja itu mempunyai 4 kaki dan meja satunya mempunyai 1 kaki. Ketika meja tersebut, contoh meja itu adalah pekerjaan. Ketiga yang empat-empatnya itu, yang pertama, kaki pertama itu bisnis, kaki pertama itu jualan online, kaki ketiganya itu kerja, dan kaki keempatnya itu jualan asongan atau apalah, atau bisnis online ya. Nah, yang meja satunya itu kita kerja. Nah, ketika kita di PHK, otomatis yang rubuh duluan siapa, Bi? Jadi yang udah rubuh duluan jadi meja yang satu, yang cuma punya kaki satu, yaitu posisi Muslim di situ. Nah, Muslim pengen seperti meja yang 4 itu. Karena apa? Ketika di PHK dari kerjaan, masih ada bisnis, masih bisa maksudnya itu masih bisa berdiri tegap gitu. Jadi begitu, jadi nggak goyang. Beda sama meja yang satunya yang cuma hanya kaki satu, ketika kita di PHK kerja, ambruklah meja itu, Bu. Itulah dream Muslim begitu, Bi. Kalau di mejanya cuma satu gimana? Ibarat kata itu ilmu di luar nggak masalah. Tetapi saya juga belajar ya. Di AB itu suaranya kresek-kresek. Coba di mute Pak Muslim. Baik, jadi konsepnya adalah pertama pada saat kita kemudian orang tiba-tiba kemudian tidak mau bergabung, teman-teman pasti ada something biasanya apa? Pertama, mungkin tidak nyaman dengan kita, itu satu. Pada saat kita tidak nyaman, maka orang memiliki alasan apapun supaya kita tidak datang lagi. Nah, yang kedua adalah mungkin ada sesuatu atau sifatnya yang kita sebut namanya itu adalah info negatif lah gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Makanya pada saat kita sudah keep kontak, jangan pernah lepas lagi. Datangin ke rumahnya dan kita problemnya kira-kira apa. Jadikan mereka itu adalah teman. Makanya semangat bersaudara, ya. Jadilah kita menjadi orang yang semangat bersaudara, baru kemudian solusi. Jadi pada saat bikinlah nyaman supaya kita betul-betul tadi adalah building trust, building need, give solution. Apakah PTBS itu menjadi solusinya buat dia? Kalau enggak, ya enggak apa-apa.
ya nggak bakalan dia akan datang lagi. Tapi kalau merasa ini jadi solusi buat mereka, ya maka mereka akan stay. Jadi kuncinya adalah betul-betul gali. Satu adalah hot button, adalah hal yang membuat dia merasa ada sesuatu dream. Yang kedua adalah ketidaknyamanan atau TOD, trade of discontent. Kalau seandainya saya tidak melakukan perubahan tadi seperti Pak Muslim, kalau kemudian di PHK apa yang terjadi? Tiba-tiba nanti adalah lost job, ya jobless. Kemudian tidak ada income, itu yang luar biasa. Itu yang membuat mereka supaya gairahnya timbul lagi. Yang paling penting adalah bina hubungan, jangan sampai mereka itu lost contact. Itu yang kita sebut nanti ada pelajaran namanya follow up. Apa yang harus dibahas di follow up. Tapi pastikan mereka itu pada saat kita pulang, mereka pulang itu dia udah join. Kalau nggak join ada alasan apapun untuk tidak melakukan semacam itu. Ya. Begini ya, Bi. Terima kasih. Tapi calon mitra tersebut kadang selalu mengasih jawaban begini, entar deh minggu depan, ya. Setelah minggu depan Muslim tunggu, entar lagi, minggu depan lagi. Ya, berarti Muslim apa kalau mau terus, apa mau cari lagi gitu, Bi. Waktu itu begitu. Ya, kita main kualitas setelah main kuantitas. Ya, perbanyak dulu. Ya mungkin yang sifatnya kejadian-kejadian yang seperti itu mungkin nggak banyak lah. Makanya kita perlu peningkatan dari skill. Makanya Abi selalu ada 5 skill itu. Nah, itu menyangkut tentang soft skill. Salah satu soft skill kita bicara tentang communication skill. Ya. Nah, nanti kita belajar lagi sama Abi untuk training. Nah, sayangnya Pak Muslim jarang bisa ke Bekasi sih ya. Jadi training-trainingnya agak-agak kurang bisa mengikuti. Padahal di situ nanti kita bicara tentang soft skill, bagaimana cara approaching, ya, bagaimana cara handling objection, bagaimana cara membangun hubungan dengan calon mitra dan mitra kita, bagaimana membangun tentang leader kita. Nah itu PR ya buat Pak Muslim supaya nanti lebih lagi. Lanjut. Abi. Ada lagi? Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Ya Pak Abi, ini mungkin ada dari saya mungkin juga ada juga sama ya. Jadi kalau saya lagi prospek itu mereka udah nebak ini MLM ya katanya. Nah ini kan image-nya udah jelek lagi Pak Abi. Nah ini cara mengatasinya gimana? Kan MLM itu hampir sama semuanya, gitu kan caranya. Cuman kita bedanya di produk. Yang produknya rata-rata emang udah saya akui emang bagus dan udah banyak yang pakai dan banyak testimoni dari saudara, dari saya sendiri gitu kan. Produk dari kendaraan, untuk kendaraan, kesehatan. Cuma pertanian nih belum ada yang nyangkut ini. Untuk yang lain sih alhamdulillah udah lah ya. Nah tapi ini image marketing level MLM itu udah bikin orang itu udah malas gitu dengerin. Nah ini alhamdulillah sih kemarin saya ketemu sama tetangga itu masakan anti riba dan saya dikasih bukunya. Nah ini saya mau bersinergi dengan dia gitu. Insya Allah minggu depan mau datang ke rumah Abi. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan karena dia banyak dan saya buku ini saya juga dikasih gratis. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Samsul ya ketuanya. Oh saya nggak di sini nggak disebutin. Di sini nggak disebutin. Kalau nggak Pak Santuari itu. Ya. Pak anti riba. Apa gimana Bi? Iya, yang mencetuskan masyarakat riba kalau ada satu organisasi namanya Pak Samsul, ya, atau satu lagi Pak Sugiarto Santuari, Pak Sugiarto apa itu namanya? Sabtuari. Saya belum baca semuanya, baru berapa ini. Cuma di sini mereka ada perkampungan anti riba. Nah, mereka dan juga ini buku ini katanya nggak boleh dijualbelikan, harus dikasih dan semoga saya hampir sama lah ya. Jadi kemarin minggu ngobrol-ngobrol sama saya di rumah, alhamdulillah dia datang ke rumah. Sebenarnya saya yang butuh dia, tapi ternyata dia datang ke rumah saya. Dan saya insya Allah minggu depan mau ke rumah Abi. Insya Allah, karena juga udah banyak yang ikut ini. Karena pengusaha juga udah banyak udah merasa bahwa riba itu bukan menambah suksesnya, tapi malah bikin runtuh perusahaannya.
Tapi ini pertanyaan saya, Pak Abi, yang mengenai MLM itu gimana cara mengatasinya kalau udah image-nya itu orang itu udah jelek gitu dengan MLM. Terima kasih, Pak. Ya, makasih pertanyaannya Pak Haji. Kita sendiri bagi Leka kalau saya belajar itu adalah cerminan diri kita. Apa yang direspon oleh orang lain, makanya kalau di bahasa Secret, nah mungkin teman-teman silakan cari bukunya namanya Secret. Itu kita belajar tentang hukum law of attraction. Hukum tarik-menarik. Pada saat kita ngomong mindset-nya bahwa multi level itu adalah orang kayaknya sudah pada jenuh, orang sudah pada mindset-nya kayaknya udah itu. Maka yang akan terjadi, orang meresponnya semacam itu. Nah kalau saya pribadi, saya ketawain, saya ajak diskusi. Oh, selalu question at the answer. Question at the answer. Pertanyaan itu menjadi jawaban. Kalau misalnya multi level, oh begitu Bu, gitu. Oh begitu Pak. Emang traumanya atau segala macam, emang Bapak atau Ibu sudah pernah ikut multi level? Terus kemudian apa yang bikin gagal? Ajak diskusi aja Pak, ajak diskusi sehingga pada saat ketemuan, Bu, Pak, seandainya ada satu perusahaan yang paling penting bukan kan kita bicarakan tujuan utama bagaimana Ibu untuk meraih sesuatu yang idam-idamkan, meraih juga bebas hutang, atau Ibu pilih pekerjaan-pekerjaannya. Nah, kadang-kadang milih pekerjaan itu pengennya yang enak-enak, pengennya yang ya mungkin itu. Kalau memang itu menjadi solusi tidak masalah. Misalnya udah dagang segala macam. Tetapi kalau kita bicara multi level atau lah segala macam apa. Nah, sebelum kita mengkanter bahwa produk atau PTBS itu segala macam itu tidak juga sebenarnya bukan multi level murni gitu sebenarnya. Tapi kita bicara dulu diskusi, apa yang membuat Ibu trauma, apa yang bikin ini. Nah nanti saya ajarin adalah bagaimana kita sembuh model, bagaimana kita meyakini bahwa orang yang trauma itu jadi semangat Pak Haji. Tapi kalau Abi sampaikan sini terlalu panjang, itu ada namanya sembuh model. Diri kita yang akan menyembuhkan. Yang kedua, mindset kita bahwa mau multi level apapun, jadikan itu multi level itu kalau yang sesuai dengan syariah, itu bagus. Jadi kita kalau misalnya mereka ada yang ngomong kayak gitu, counternya adalah balik lagi question at the answer. Nah PTBS alhamdulillah nanti secara resmi itu akan menggunakan konsep PLBS secara murni. Jadi satu-satunya perusahaan kalau ngomong multi level lah segala macam. Multi level itu sebenarnya konsep marketing atau penjualan itu cuma dua. Yang pertama ada single marketing, yang kedua multi level marketing. Udah kayak gitu aja. Tetapi kalau kita bicara multi level yang tadi segala macam-macam, ya segala macam ya kita tahu menjawabnya. Jangan sampai kita multi level itu gini-gini. Ya udah kita pelajari diskusi. Jangan-jangan dia cuma katanya. Emang pernah ikut multi level? Belum. Nah cuma katanya. Jadi kita juga yang mesti perbaiki. PTBS sekali lagi sudah mendapatkan sertifikat Mahasiswa Ulama Indonesia. Nah tentunya kalau kita memiliki perusahaan yang betul-betul berbasis syariah, maka ke depan teman-teman siap-siap aja. Kita hanya akan mengambil perbankan itu hanya dari perbankan syariah. Perbankan syariah kalau yang di nasional itu ada yang bisa bisa dipakai. Itu ada BNI, BRI, kemudian Mandiri yang sudah sekarang bergabung menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia, itu boleh satu. Yang kedua adalah Bank Muamalat. Nah, muamalat ini alhamdulillah bagus sampai ke Malaysia, itu kita bisa mendapatkan kalau orang-orang luar negeri seperti di Arab itu nanti kita bisa pakai bank muamalat yang internasional. Kemudian ada satu lagi adalah insya Allah ya mudah-mudahan ini jadi itu adalah BCA Syariah. Jadi konvensional, bank-bank konvensional nanti secara perlahan itu kita akan mesti ganti. Jadi nanti di transaksi di PTBS tidak akan mengenal bank-bank konvensional yang mengandung ribawi. Walaupun sekarang konsepnya hanya sifatnya transaksi. Tapi supaya kita lebih murni lagi, maka ke depan kita dikasih kesempatan setelah diketok palu menjadi perusahaan syariah, maka diperlukan kurang lebih waktu 3 bulan agar semua mitra beralih ke bank-bank yang sifatnya syariah. Nah kemarin kita sudah tahu ya yang BNI syariah, BRI syariah itu sudah suruh membuat di WA ya supaya
menjadi satu, namanya BSI, bukan hanya di Mandiri lagi. Karena sudah digabung atau kita sudah menjadi satu bank. Itu Pak Haji, ya. Jadi fokus adalah solusi untuk Pak Haji sendiri, yakin bahwa multi level apapun kalau memang berbasis syariah udah kayak gitu. Itu bagus, tinggal bagaimana kita mengcounter orang tersebut dengan cara apa? Ada ilmu namanya handling objection, bagaimana cara menangani tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh calon mitra. Tapi nggak usah khawatir, nggak banyak yang kayak gitu. Kalau memang perlu kayak gitu, satu, datangkan mereka ke pertemuan. Yang kedua, ajak juga ketemu leadernya. Gitu aja. Siap. Bisa menjadi solusi. Ada lagi ya? Oke, terima kasih Pak Haji Yogi. Langsung apa mau ada? Ya, sebelum ini kan kita temanya created leader ya. Iya. Jadi saya belum ini. Oke, teman-teman, Abi lanjutin. Ini Abi dengerin aja. Ini nggak pakai slide, nanti kelamaan. Karena waktunya ini sudah mepet. Teman-teman, kita mendapatkan kesempatan dari PTBS. Tadi sudah diumumkan, insya Allah ya, insya Allah nanti diketok palunya karena sesuai biasanya ada pengumuman dari PTBS. Itu untuk motor, itu diperpanjang promonya 7575 sampai bulan Oktober. Aplaus dong buat PTBS ya, yang sudah memberikan kesempatan karena uangnya belum habis katanya. Karena targetnya PTBS mau memberikan sampai kurang lebih 1000, minimal 1000 lah ya, 1000. Nah kita terakhir itu baru 475 gitu. Nah masih ada kesempatan setengahnya lagi. Nah ini menjadi satu kesempatan buat kita yang teman-teman yang baru SC20, yakinkan teman-teman, yakinkan bahwa SC20 pasti akan mendapatkan motor di masa promo. Yakinkan dulu. Nah caranya gimana teman-teman? Setelah kita menyampaikan 7 habit tadi, itu yang paling kita harus lakukan adalah yang ke-7 yang namanya duplikasi. Jadi konsepnya duplikasi. Khusus untuk SC20 terutama, dan juga kalau SC150 kan teman-teman tinggal duplikasi. Yang SC20, teman-teman pastikan 5 kiri 5 kanan yang dibentuk. Ya, cari 3 pasang yang terbaik. Berapa? 3 pasang yang terbaik, bahkan 4 lah. 4 yang terbaik. Kalau 3 boleh, 4 boleh. Nah, sehingga dari yang terbaik itu, nanti masing-masing akan melahirkan kiri dan kanan. Ulangi, ini perlu pemahaman ya teman-teman. Sekali lagi, yang masih ini fokus. Ya, fokus semuanya. Ini karena ini pelajaran. Nanti Abi akan lanjutin besok di NBT. Tapi ini fokus. Bagaimana cara mencapai reward modcast. Sekali lagi SC20 sudah memiliki tim minimal 5. Minimal 5, kiri dan kanan. Maka yang pertama lakukan pilih 3 yang terbaik untuk diloloskan menjadi SC20. Nah, langkah yang kedua, setelah mereka mencapai SC20 juga, maka duplikat sebenarnya masing-masing 1 pasang. Jadi kalau istilahnya 1 pasang, anggap lihat yang kiri fokus yang kiri. Ini harusnya ada paman tulis ya. Ya, SC20 memiliki 3 pasang di kiri yang akan kita segera untuk duplikasi menjadi SC20. Maka nanti ada 5 pasang lagi. Maka masing-masing capai untuk duplikasi sepasang. Jadi berapa kira-kira? Kalau masing-masing sepasang, berarti masing-masing ada 3. Betul nggak? Dia dan kirinya, kanannya. 3, dia sendiri SC20, kirinya SC20, kanannya SC20. Maka dalam 1 poin SC20 akan menghasilkan ada 3 SC20. Maka kalau ada 3, berarti 3 kali 3 ada 9. Nah pertanyaan Abi, kalau 9 kali 10 berapa? 90. Padahal promo ini cukup 70. Maka dengan 7 SC20, 7 pasang, maka teman-teman udah pasti mencapai SC150. Simpel nggak? Nah, bagaimana supaya dapat mencapai SC20? Ya, maka teman-teman yang sudah direkrut, maka lakukan yang pertama adalah pada saat kita follow up, maka lakukan apa yang dilakukan leader terhadap teman-teman. Yang pertama adalah membawa pada saat follow up nih, jadi sudah menjadi mitra,
nanti kunjungan yang kedua namanya follow up. Yang perlu dilakukan adalah ingatkan kembali dream, teman-teman. Dreamnya ingatkan kembali, mau apa sih sebenarnya? Nah, yang kedua, ya, bagaimana supaya dia cepat lolos SC20 dengan cara teman-teman suruh membuat dream book atau dream list 100 nama. 100 dream. Selanjutnya adalah membuat list nama sebanyak 100. Nah, kemudian bikin action plan dengan cara membuat kotak sebanyak 30 kotak yang masing-masing diisi minimal 3 per hari untuk diprospek, untuk didatengin. Maka dalam 1 bulan paling tidak akan mencapai 100 daftar nama, dan insya Allah yang sudah-sudah kalau dilakukan sebelum habis, insya Allah udah lolos SC20. Nah, teman-teman tinggal bantu sekali lagi 3 ya yang terbaik untuk melakukan hal yang sama, maka masing-masing insya Allah akan lolos secara cepat dalam jangka 1 bulan pun. 1 bulan SC20 lolos, maka 3 bulan atau 2 bulan, berarti bulan September, Oktober teman-teman memastikan. Saya mau SC20 yang sekarang sudah, di 2 bulan yang akan datang, Masya Allah, akan banyak lolos ST150 dengan memiliki prestasi meraih umroh pertama. Bayangkan teman-teman, ya, ini saya cerita dari Pak Muholil, Bu Watini, itu katanya tetangganya sekarang sudah heboh gara-gara Bu Watini, Pak Muholil dapat motor gratis. Maka tadi ada namanya Ibu Ratnasari, bukan Elis ya, katanya heboh sudah mendapatkan motor cash. Kemudian langsung ke sini, ke primer, langsung BW dan akan membuat semua keluarganya masuk ke PTBes dan akan mencapai SC20 dengan cepat. Nah itu, cari orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalau kita sudah berprestasi, maka teman-teman, maka banyak orang yang akan ikut. Apalagi tuh, ya Ustadzah udah dapat cepat raih mobil. Nah kalau teman-teman sudah raih SC1000 atau raih Pajero, itu banyak banget yang ngantri teman-teman. Maka jadikan itu menjadi prestasi, menjadi pemicu teman-teman. Encourage untuk secepatnya meraih grup yang makin besar. Jadi kalau sudah mencapai prestasi, maka grupnya akan besar-besar, semakin besar. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mencapai 150, SC150, ya. Maka teman-teman sekali lagi, 3 yang terbaik untuk kemudian duplikasi. Nah, sehingga teman-teman akan mencapai 150. Nah, bagaimana untuk mencapai 150 dan untuk mencapai 500? Maka yang 3 itu jadikan juga melakukan hal yang sama, mencapai ST150, 2 aja minimal. Pasti teman-teman akan dapat mobil. Nah, supaya nanti bingung, mungkin bayangan kayak gitu, besok nanti kita akan bahas kembali untuk yang lebih detail. Karena dengan tanpa kita coret-coretan itu rada-rada agak-agak ini ya, nggak tahu teman-teman kebayang apa enggak sih yang Abi sampaikan. Itu sangat simpel dan ini menjadi terobosan buat SSW. Kami akan melahirkan 2 kali lipat dari sekarang. Abi akan canangkan, tinggal siapa yang mau daftar untuk raih motor, ya, untuk raih mobil. Kalau teman-teman di grupnya raih motor, maka pastikan teman-teman raih mobil. Kalau teman-teman yang sudah punya mobil, yang sudah dapat mobil, mereka raih motor, raih mobil, maka teman-teman, aduh Pajero tinggal gampang. Maka akan otomatis akan menjadi autopilot. Kuncinya di SC20, perbanyak SC20, maka itu akan menentukan tadi, apakah teman-teman meraih reward dan juga meraih leader. Bayangkan kalau teman-teman memiliki keinginan, saya mau 100 juta per bulan, kira-kira usaha apa? Atau mau jadi pegawai apa? Nah, ini kasih kesempatan. Saya, ya, founder akan guide teman-teman yang sekarang SC20. Kalau teman-teman konsultasi ketat, saya jamin, teman-teman, saya jamin di tahun 2022, Desember, teman-teman punya penghasilan 100 juta per bulan. Siapa yang mau? Ya, kuncinya adalah teman-teman konsultasi. Ya, konsultasi ketat teman-teman. Maka teman-teman bayangin aja, hanya 100 juta per bulan. Hanya 100 juta. Hanya 2 tahun mungkin teman-teman bergabung dapat, ya, dibanding kalau teman-teman kerja bisa saja mungkin sampai pensiun aja banyak yang mungkin belum dapat 100 juta. Tapi di PTBes dengan konsep yang sangat simpel tadi, teman-teman konsepnya tadi, kalau mau punya income 50 juta, jadilah bronze. Dah,
Kalau teman-teman mau menjadi 100 juta, jadilah silver. Udah, gitu aja. Jadi yang dipikirkan bukan bagaimana 100 jutanya, tapi raih vital sign mencapai itu, maka teman-teman otomatis sudah kayak gitu. Kalau teman-teman akan capai silver, maka udah pasti teman-teman minimal paling enggak, income teman-teman 100 juta, dengan perolehan reward paling tidak 10 miliar. Siapa yang mau? Tuh. Saya. Supaya nanti besok kita ulang lagi ya. Silakan teman-teman terutama yang SC20, saya akan guidance bagaimana supaya teman-teman mencapai. Yang pertama adalah di bulan promosi yang SC20 wajib hukumnya untuk raih motor pertama. Amin. Yang kedua, Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudahkan ya Allah. jangka panjang, maka teman-teman di bulan Desember, ya kecil-kecilnya lah. Kecil-kecilnya teman-teman jadi bron dengan penghasilan 30-50 juta, atau dapat memaksimalkan. Ini yang sekarang SC20. Apalagi yang SC 150 dan SC 500. Waduh, itu makannya tuh jauh lebih cepat dibandingkan yang SC20. Ini kita ngomong guidance yang SC20. Yang teman-teman yang belum SC20, pastikan secepatnya raih SC20. Abi buat apa SC20? Prestasi. Karena PT BES, karena konsep networking itu butuh prestasi buat apa? Diedifikasi. Teman-teman punya tim, mau mereka tim untuk dapat luxury segera cepat dalam satu ini. Ibu udah berapa tahun? Udah 3 tahun sih. Dapat apa? Ya baru mau motor. Kebayang nggak teman-teman diedifikasinya seperti apa? Tapi kalau teman-teman dalam 1 tahun, alhamdulillah saya dalam 1 tahun itu bisa raih 2 luxury, 4 Pajero. Enak ngeedifikasi. Oh berarti saya bertemu dengan leader yang tepat dong. Nah, jadi kenapa kemarin yang pada konsultasi cepat raih reward bukan apa-apa. Kalau perlu, kalau saya bilang kalau perlu disesar buat apa? Jangka panjang. Kalau jangka pendeknya oke lah, misalnya kita rugi atau segala macam, tapi jangka panjang. Kalau kita masih silver, kalau kita masih raih motor, aduh jangan dulu deh. Gunakan ya untuk raih yang selanjutnya. Karena nanti kalau udah luxury, waduh, Masya Allah. Kalau yang 20 juta malah tiap hari juga, tiap bulan juga insya Allah dapat. Jadi jadikan ya sekarang itu jangan langsung dinikmati, tapi sebagian untuk proses untuk jenjang selanjutnya. Ya, sekali lagi besok akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih rinci pada saat teman-teman ikut di seminar plus ikut NBT. Awas, ikut seminar itu fungsinya adalah buat calon mitra, teman-teman membawa mitra dan calon mitra untuk tetap semangat dan juga untuk closing. Jadi kalau seorang leader SC20 nggak bawa mitra, itu tentingan kalau bahasa Sudaman. Karena konsepnya selain untuk semangat, itu adalah teman-teman untuk bagaimana mitra itu. Pokoknya kalau udah masuk ke dalam sistem, insya Allah mitra itu 99% insya Allah akan gabung. Tapi yang dibutuhkan oleh teman-teman adalah strategi konsultasi untuk pencapaian agar teman-teman mencapai apa yang menjadi dream buat Bapak Ibu. Fungsinya Abi adalah mengguidance, untuk mengarahkan dan juga untuk memantau perkembangan dan progres dari teman-teman. Nah, silakan yang mau besok hadir dan Abi akan daftar siapa yang mau raih motor di 2 bulan ke depan maksimal 30 Oktober. Ya, pastikan itu Abi mau minimal punya 50 ya. Punya 50 yang baik. Yang mau PIC masing-masing tolong daftarin, nanti akan Abi konsul tetap dan bagaimana cara progresnya supaya lebih mudah digampangkan, maka teman-teman akan menghasilkan betul-betul real, bukan hanya ngomong doang dapat saya mau, tapi real akan mencapai seperti mereka di 2 bulan yang ini. 2 bulan ini itu sudah mencapai reward motor sampai di atas 25 orang. Maka dengan pencapaian yang itu, Abi merasa yakin bahwa di 2 bulan ke depan, Abi bisa menciptakan paling tidak target dari SSW membuat 2 kali lipat pencapaian. Makanya teman-teman saya akan guidance yang mau daftar. Kalau nggak mau nggak usah, ya. Karena kita mau kerjasama dengan orang-orang yang mau. Itu saja mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman tersebut.
Silakan. Masih ada pertanyaan atau disudahi, silakan. Waktunya sudah habis. Atau mau misalnya mau ada yang dipertanya, silakan. Ya, tadi ada sih satu pertanyaan dari Pak Sudiono. Assalamualaikum Abi, saya seorang ASN, bagaimana cara mengubah mindset dari seorang pegawai menjadi seorang entrepreneur? Simpel banget ya. Pertama kalau kita Pak Sudiono ya, Pak Sudiono, konsep bisnis kita itu sebenarnya nggak harus keluar dari ASN. Banyak orang seperti leader-leader besar seperti Bu Wuri ya, itu beliau seorang ASN Angkatan Darat. Tapi mengapa beliau sukses? Karena balik lagi, punya dream nggak yang bisa dipecahkan tanpa melalui bisnis PTBS? Pertanyaannya itu. Balik lagi, punya dream nggak yang perlu dilakukan yang tidak harus masuk PTBS atau masuk menjadi. Karena gini, kalau kita belajar ya compare itu perbandingan antara pebisnis dan pegawai itu jauh banget. Pegawai itu adalah konsepnya itu adalah bertukar dengan waktu. Bisnis ini bertukar dengan kerja, dengan hasil. Jadi kalau Bapak pengen menjadi hasil yang maksimal, jangan jadi pegawai. Kalau mau korupsi, itu kan dilarang. Karena mohon maaf, kalau betul-betul real, nggak jadi jiwa bisnis hanya mengandalkan, mohon maaf ya, karena saya juga belajar di dua hal itu ya, dijual pegawai dan juga ini. Itu ya memang gajinya tetap Pak, tapi tetap kecil. Ya, jadi konsepnya semacam itu. Jadi Bapak belajar entrepreneur dengan apa Pak? Memiliki satu tujuan. Kalau memang saya memiliki dream yang tidak bisa dipecahkan dengan pekerjaan saya sekarang, maka saya harus melakukan perubahan. Perubahan apa? Yang satu-satunya harus dilakukan adalah menjadi seorang pebisnis. Pebisnis ada dua, konvensional dan juga kita bicara tentang network marketing, ya, atau itu NM. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang solusi dengan berbisnis, ya, mencapai dengan konsep konvensional, ya siap-siap. Bapak punya resiko, Bapak punya tanggung jawab, Bapak punya keahlian nggak, Bapak punya modal nggak. Nah, kalau semuanya terjawab nggak semua, insya Allah ya PTBS itu menjadi solusi. Kan high risk, high return. Kebicara tentang risiko besar, maka returnnya akan besar. Tetapi luar biasa di PTBS. Itu pertama low risk, high return. Risknya apa? Risknya capek. Ya, capek presentasi terus kayak Umi Kalsum tuh. Setiap pagi ya standby di primer dari jam 10 sampai jam 10. Capek betul. Itu yang Abi lakukan awal-awal. Tetapi habis sekarang tuh nggak terlalu banyak presentasi. Konsepnya adalah lebih membangun. Jadi Pak Sudiono sekali lagi, konsepnya adalah berpikir dulu apakah ini pas buat saya menjadi seorang pebisnis karena saya punya atau hal-hal yang melakukan ini bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalau memang itu sudah cukup, silakan. Tetapi kalau mau melakukan sesuatu yang frontal, pengen suatu hal yang cepat, maka Bapak segera memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Makanya di PTBS selalu namanya Bronze Leader Entrepreneur. Ya, kemudian Star Leader Entrepreneur. Jadi jadilah kita menjadi entrepreneur. Nah, luar biasanya kalau Bapak Ibu terutama Pak Sudiono pengen menjadi seorang entrepreneur di luaran sana, itu untuk di coach itu mahal banget. Silakan aja. Seorang entrepreneur kemudian mau di coach, ya itu mahal banget. Tetapi di PTBS dengan konsep network marketing, win-win solution, maka insya Allah para leader sudah siap untuk membuat Pak Surya untuk sukses. Ya, balik lagi sekali lagi, apakah ini perlu buat saya? Kalau perlu lakukan dan kemudian pelajari, jangan setengah-setengah. Karena kalau coba-coba nanti hasilnya juga coba-coba juga. Tapi kalau Bismillah maksimalkan apa atau istilahnya ikutin dengan sesuai dengan apa yang dilakukan leader, maka insya Allah semuanya akan bisa menjadi kenyataan. Dan Bapak Ibu, terun Pak Sudono menjadi yang leader sejati dengan meraih tadi silver leader ya dengan penghasilan 100 juta itu ya. Mari kita sama-sama ayo konsep kita adalah jadikan bisnis ini untuk meraih 1 miliar pertamamu. Dengan cara apa? Raih. Abi ingat banget waktu di perusahaan yang sama, Abi punya konsep raih 1 miliar pertamamu. Ya, di sana kalau digabungin
ya dapat kali ya selama 10 tahun. Tapi di PTBES bukan hanya raih miliar pertamamu, tapi raih bermiliar-miliar pertamamu. Itu akan menjadi solusi bukan hanya untuk tadi dream, tapi lebih juga membantu orang untuk meraih dream masing-masing. Itu Pak Sudiono. Pak Sudiono tadi ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sudiono ya. Semoga menjawab ya, belajar juga di SSW juga banyak yang masih ASN maupun PNS justru menjadi berkah tersendiri karena dulu pernah ada promo ASN atau PNS. Nah, ada juga pelajaran yang saya dapatkan dari Ustazah Umi Kalsum nih, seorang PNS juga, seorang dosen. Walaupun kita belum bisa full time ya dalam bisnis, dalam di PTBES, ya seenggaknya minimal kita berusaha untuk full heart. Nah, karena kalau dari hati, insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Bi dari Mas Fadil nih. Yap. Mas Fadil, silakan mau bertanya. Terakhir ya. Iya, terima kasih waktunya Iya. Ya. Terima kasih juga Abi untuk kesempatannya ya untuk bertanya nih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Iya, jadi begini Bi, di masa pandemi kayak gini kan Fadil sering banget tuh presentasi prospek dan suka banget nanyain gali dream dan sama gali-gali masalah calon mitra Fadil nih ya kan. Jadi emang banyak banget orang yang punya impian Bi sebenarnya Bi. Tapi banyak orang takut untuk bermimpi gitu Bi. Jangankan untuk bermimpi gitu. Kadang untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka bingung gitu Bi. Jadi saran apa yang harus Fadil kasih nih untuk orang-orang yang seperti itu Bi? Karena Fadil ngerasa seperti apa ya, kayak belum apa-apa udah mental block gitu Bi. Jadi udah ngedrop duluan. Jadi saran apa gitu Bi maksudnya? Yang paling gampang adalah change your market. Teman-teman semuanya, kadang-kala kita masuk ke zona yang tidak tepat ya. Menjadi seorang mental pebisnis itu adalah gini. Di masyarakat itu ada mental pekerja dan ada mental pebisnis. Artinya gini, ada waktu pernah juga dulu Abi pernah rekrut ngomong, Pak, ya nggak apa-apa, yang penting saya tetap dapat 300.000 per bulan, yang penting saya kerja. Gitu Bi. Itu udah zaman blok. Artinya yang penting saya rutin deh kayak gitu. Ya itu nggak salah buat mereka. Tapi kalau kita bicara tentang masa depan, kira-kira misalnya dengan konsep yang kayak gitu, gimana mau dapat sesuatu yang lebih gitu ya. Kan kita maunya di masa depan itu jauh yang lebih. Nah makanya kemudian supaya tidak tepat market, makanya Abi bikin, nah teman-teman nanti coba ulangi lagi yang baru, terutama nanti minta ke leadernya, form list nama. Nanti ke AA juga boleh nanti di-sharing ya, di-share. Di list daftar nama, itu ada FAST. Itu supaya kita tidak terlalu banyak salah. Yang pertama adalah pada saat kita mau prospek adalah finansialnya bagus apa enggak. Kalau biasanya kebanyakan orang yang mentalnya pekerja, itu secara finansial, mohon maaf ya, kebanyakan itu adalah kurang bagus. Ya, tadi boro-boro buat itu. Nah, tetapi kadangkala tidak banyak orang-orang yang mau melakukan perubahan. Tapi bukan berarti nggak ada. Buktinya kan ada. Ya, ada sekarang itu pedagang sayur, Pak Hendra itu juga sekarang sukses. Kemudian ada juga guru ngaji juga sukses. Ada juga kemarin itu latar belakangnya ya petani juga sukses, meraih luxury. Nah artinya kita hanya mencari orang-orang yang memiliki kapasitas. Makanya penilaian itu secara subjektif yang harus kita lakukan adalah pertama adalah FAST, FAST. Ya itu sudah ada. Pertama adalah finansialnya bagus. A itu adalah ambition. Kalau misalnya finansialnya nggak bagus tapi ambitionnya bagus masih lumayan. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah S adalah supelitas. Orang diajak easy going lah, supelitas itu kayak gitu. Kemudian yang T adalah teachable, ya. Fast, S teachable itu mau belajar, ya. Juga mau nurut kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah di ranking, itu kita rankingnya itu dari 1 sampai 3. 3 adalah paling bagus, 1 adalah paling tidak bagus. Nah, kalau di rankingnya itu bagus, yang perlu kita lakukan adalah ajak leader. Leader juga mesti legowo lah kalau diajak, ya.
Jangan sampai pamrih harus ini, harus ini. Karena leader juga istilahnya tanggung jawabnya adalah membentuk tim itu menjadi sukses. Yang kedua, setelah kita memiliki fast itu banyak, nilainya banyak, maksimal kan berarti 4 dikalikan 3 itu 12. Itu adalah kriteria yang paling bagus. Nah itu bantu leadernya untuk juga prospek. Kalau misalnya 1-2 untuk latihan lah, tidak berharap untuk closing. Nah tetapi teman-teman ada tulisan ada O adalah selanjutnya adalah O adalah undang, kemudian W adalah workshop, P itu adalah presentasi, kemudian baru yang terakhir adalah J itu join kapan, kalau belum ya jangan. Nah paling tidak yang FI state-nya bagus itu bisa diundang ke pertemuan, kemudian bisa juga dipresentasikan atau mungkin ajak ke workshop ya, atau presentasi home sharing, atau teman-teman presentasi langsung. Nah dari situ nanti apakah join apa enggak. Nah itu kepintaran menjoinkan orang itu perlu namanya jam terbang, perlu latihan. Bagaimana skill kita akan diasah pada saat kita repetition, ulang, karena repetition make perfect ya. Jadi Pak Fadil, saran Abi itu adalah change your market. Diskusikan sama Buning kira-kira market yang paling bagus yang seperti apa. Karena saya lihat itu marketnya itu juga, jadi mesti juga memilih karakter-karakter orang yang memiliki jiwa bisnis, bukan jiwa pegawai. Karena kalau misalnya kita jiwanya udah pegawai, seperti tadi Abi pernah menemukan orang yang kayak gitu, nggak apa-apa lah. Kalau kayak gini mas saya nggak bisa main kayak gini, tapi kalau digaji 300 jadi apa aja mau. Nah, jadi mentalnya memang ada mental orang-orang yang semacam itu. Jadi nggak akan market, tapi kita yang merubah market. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan terjawab. Siap Abi, terima kasih Abi atas jawabannya. Oke A. Halo Arizal. Ya, terima kasih Mas Fadil dan Abi atas pertanyaan dan jawabannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sesi tanya jawabnya karena sudah cukup malam dan nanti insya Allah kita lanjutkan khususnya bagi yang ada di sekitar Jabodetabek bisa menghadiri acara seminar dan NBT esok hari. Terima kasih sebelumnya kepada Abi yang telah memberikan kita materi yang luar biasa yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Semoga bisa menjadi penyemangat dan suntikan energi untuk kita dalam bekerja di lapangan. Oke, selanjutnya mungkin dari A minta volunteer ya, 2 orang, 1 dari pihak bapak-bapak, 1 pihak ibu-ibu, memberikan 1 kalimat aja apa sih yang didapatkan dari pelajaran ini ya, walaupun tadi banyak, cuman dalam 1 kalimat apa aja sih inti ataupun yang didapatkan. Silakan Bapak Ibu yang mau volunteer. Apa? Ayo ngomong 1 kalimat yang dirangkum yang Buning dapatkan apa? Oke, Bu Suning nih. Nah itu Buning lagi di primer gitu ya. Ayo. Abi di atas. Iya di istana ini, Masya Allah. Silakan, mau perwakilan. Iya, apa kesimpulan dari Buning yang tadi? Kan Buning nyatet. Ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting 1, keyakinan kita untuk menjadi sukses di sini, maka auranya akan membawa calon-calon mitra kita menjadi merasa yakin akan sukses di bisnis ini. Kemudian ruhnya adalah ada di seminar. Jadi kalau nggak pada mau datang seminar ya ruhnya tidak ada, kabur bagaikan angin kata Abi tadi. Gituin ya. Oke, Buning, cukup luar biasa. Oke, itu dari pihak emak-emak ya, pihak ibu-ibu Buning tentang kesimpulan materi hari ini dan poin yang didapat ya. Selanjutnya dari pihak bapak-bapak nih, laki-laki, siapa yang mau? Boleh. Silakan Bapak. Siapa? Ya, Pak Faisal silakan. Ya, Assalamualaikum Abi singkat saja ya, bukan rangkuman. Ya, tadi kan yang kita bahas itu tadi masalah leadership atau kepemimpinan kita. Jadi yang saya tangkap dari Abi itu kita harus
percaya diri sendiri kita dulu. Kita harus yakin dulu kepada perusahaannya, produk-produknya, sistem-sistemnya. Kalau kita yakin sama diri kita sendiri, kita yakin bisa meyakinkan orang lain untuk sama-sama sukses di PTBS ini. Walaupun banyak yang meragukan masalah MLM lah ini. Benar kata Abi tadi, kita harus yakinkan dulu, impian kita dulu dibesarkan dulu untuk powernya untuk ngajak orang itu sama-sama sukses, sama seperti kita, impian kita dibesarkan dulu. Jadi kalau kitanya sendiri ragu, nggak meyakinkan orang, ya orang lain juga nggak yakin sama PTBS-nya. Saya rasa sih itu aja sih rangkumannya. Oke, terima kasih Pak Faisal dan Ibu Ning. Oke, tadi ya poinnya mungkin Bapak Ibu sekalian juga punya poin-poin penting yang bisa didapat hari ini. Dan kalau yang simpulkan, khusus sebagai moderator tadi ya, sudah dapat poin-poin pentingnya adalah keyakinan ya, yakin bagaimana ya ketika kita meyakinkan orang lain, kita harus yakin dulu karena itulah yang kita bisa kontrol gitu. Kita nggak bisa mengontrol atau mengatur pikiran ataupun mindset orang lain, tapi kita bisa membangun ataupun mengontrol mindset kita. Dan yang habis pelajari juga dalam Al-Quran ya, kisah Nabi Musa. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin sudah pernah tahu kisahnya juga bagaimana di Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 50-60-an itu diceritakan bahwa ketika Nabi Musa itu bersama kaumnya, bersama followersnya ya, itu dikejar pasukan Firaun dan bala tentaranya, dan di depan itu mentok gitu ya, Sungai Nil. Dan ketika itu follower atau pengikutnya itu berkata gitu, udah kita bakal kesusul nih, kita bakal mati gitu, kita bakal dikalahkan. Tapi dalam ayat 61-nya ya, Surat A, itu Nabi Musa sebagai leader, sebagai pemimpin berpikir beda gitu. Di posisi mentok sesungguhnya enggak. Sesungguhnya Allah membantu, akan memberikan petunjuk gitu, sampai akhirnya keajaiban pun datang. Nabi Musa diberitakan untuk memukul tongkatnya sehingga itu terbelah dan akhirnya bisa selamat gitu ya. Nah, kita sebagai pemimpin tentunya harus meyakinkan diri kita agar nantinya bisa meyakinkan mitra-mitra kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga bermanfaat dan berkah untuk selanjutnya. Dan seperti biasa, insya Allah hari ini mengadakan lagi sama seperti sebelumnya ya, untuk merangkum materi pada malam hari ini. Jadi rangkuman dibuat bebas, format bebas, apa aja yang kirim ke grup forum training atau boleh kirim personal chat ke AA, dibatasi ya, hanya untuk 4 orang, nanti yang terbaik Kak. Dan nanti hadiahnya mungkin sponsor dari Umi. Sabun aja, sabun LPN. Ya walaupun sekadar sabun, teman prestasi kecil, karena prestasi besar dimulai dari prestasi kecil-kecil. Oke, dibatasi waktunya sampai besok pagi jam 8. Jadi ditunggu 4 orang gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, semoga terus semangat. Insya Allah besok kita ketemu kembali, khususnya yang di Jabodetabek. Dan semangat untuk meraih motor ya, para SC20, ada Pak Dodi, Mas Muslim, Mas Fadil ya. Alhamdulillah ini mungkin jawaban dari doa-doa kita. 2 bulan diperpanjang, lumayan waktunya. Masya Allah. Dan nanti yang baru motor juga semoga meraih mobil juga ya. Pak buatin Khalil ya. Yang SC20 semangat, ada Pak Mamat juga, Bu Devi, semuanya semoga walaupun tidak bisa disebutkan satu-satu, semoga semakin semangat dari PTBS. Umi di mute nih, jadi ketabrakan. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan foto bersama. Dipersilakan untuk open kameranya yang bisa open. Ayo.
biar bisa lihat wajah-wajahnya. Tahuan nih. Ya, ini masih banyak yang belum nih. Ibu Natia, Koswara, Ari Susanti, Mufasat Musarihun, Rosi, masih banyak nih yang belum ya. Curang kali. Kapan videonya? Biar difoto. Biar ketahuan ngantuknya, biar ketahuan ngantuk. Kan connect. Mata udah sayup-sayup mata. Biar ketahuan ngantuk udah sayup-sayup matanya. Ayo. Oke. Mau motor, Abi, mau motor, Abi. Iya. Motor. Ini gue berkah. Tadi slide. Jero. Bu Khadijah. 1, 2, 3. Oke, slide kedua tahan. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Untuk semua nih. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Gaya bebas, A. Renang kali gaya bebas mah. Aduh, Mr. Roy ada aja Mr. Roy. Oke, kita dulu. Wajah cucu dan duluan nih. Aduh, 1, 2, 3. Ayo ngaseo. 1, 2, 3. 2, 3. Kita kamera gaya bebasnya gimana? Mulus A. Nih, gaya bebas nih. Lunas nih kayak gini, lunas yuk. Lunas utang. Cukupkan saja Tembak dong. gaya Tembak. aja. Yo, gaya lunas utang. Waduh, Suri deh. Kok nggak ada suaranya? Diem gaya luxury. L luxury lunas utang. Luxury. Oke, gaya luxury. 1, 2 luxury. 1, 2, 3 luxury. Oke. Dapat luxury semua. Aduh, nahan kedip tah lilateunya. Naon-naon eta Bu. Kejepret karasa tuh Bu. Nahan kedip lilateunya jepretnya. Terima kasih atas kehadiran di Zoom meeting online pada malam hari ini. Para sama-sama kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika baik. Dan bila taufik walhidayah, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konak power coba. Si Abi. No riba. SSW. No riba. Semangat sukses bersama. SSS Konak Pak Faisal. Di mana kita? Bekasi. Itu meeting. Antar Gebang. Beda di mana kitanya. Alfia dari Manado, bukan Alfia? Iya, Teh Al tuh, Teh Al. Dibuka tuh, ada dari Manado. Atau paman. Usul Abi, usul AA, namanya dikasih nama SSW berapa, jadi biar pada tahu, biar pada kenal. Oh iya. Namanya main SSW berapa, jadi biar tahu. Ya, Ini Pak Wiki, saya nggak tahu SSW berapa. Dari Gorontalo. Halo Gorontalo. Hah? Ada di Gorontalo. Konak Pak Faisal. Saya itu. Nah, Pak Faisal Gorontalo. Gorontalo Teh Alfia. Katanya Pak Faisal dekat nggak sama Pak Faisal? Akan yang left duluan. Lab. Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Gunung Kidul. Udah selesai. Seru. Ya, coba.
Belum. Gunung Kidul mana? Gunung Kidul tadi ya? Siapa Gunung Kidul ya? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul yang mana, Bu? Wonosari Kota. Wonosari Kota. Uti. Oh, Nasari Kota. Ini tentara pelajar. Buat ini. RSUD. Ya. Wonogiri nih, Bun. Siap. Sukses bersama. Yes. Oke, siap. Bismillah. Salam kenal, Bu. Salam kenal juga, Bun. Saya Bu Wiji. Oke. Bu Titi. Boleh dicat nanti tuh, kita bisa berbagi info Kamu atau Olil, salam ilmunya kenal nanti ya. dari Korea. Siap. Mantap yang Korea. Tampakkan wajahnya dari Korea. Abi Basuri, mohon maaf nih, ada yang dari mana Taiwan ini barusan ya minta di prospek dulu. Mbak Wiji, saya mau ini bagaimana caranya? Nah, ini dia nih saya yang kadang-kadang belum bisa menjelaskan secara detailnya gitu. Baru saya buka. Dari Korea. Yang di Korea ada yang datang nggak ya? Gimana Pak? Bu? Nggak, yang di Korea ada yang datang apa enggak ya? Nggak hadir ya? Oh, Korea. Ada juga, Taiwan, Pak. saya ada di Taiwan itu temen. Oh, ada. Iya. Tapi nggak datang, maksudnya belum datang ikut Zoom belum, karena baru saya info melalui apa itu Telegram. Nanti kita ini ada yang tanya juga Bu, siapa nih tuh? Ada yang ya, nanti kita adakan juga lah nanti insya Allah. Abang itu ini cari orang. Nanti kita ada seminar Zoom meeting nanti diadakan. Pokoknya kita di planning teman-teman pastikan sudah ikut masuk grup teman-teman ya. Walaupun belum mitra. Kalau yang belum bermitra gimana caranya untuk masuk? Training berarti sudah mitra. Tapi nanti kalau ada seminar syariah melalui meeting, justru mengundang orang yang belum mitra. Nanti kita mudah-mudahan Senin depan lah bisa. Tapi memakai jadwal training ini. Jangan terlalu banyak. Udah 3 full banget ini. Jangan lupa hari Selasa ini Pak Jedi udah siap dengan product knowledge tentang EcoFit Base sama EcoFit. Udah banyak yang bergabung dan menggunakan sekali belanja bisa 20 juta lebih gitu. Nanti kita belajar. Oke, dilanjutkan di grup aja ya. Sudahi dulu. Takutnya kalau nggak pernah keluar. Assalamualaikum.